Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, terima kasih karena telah bergabung bersama kami, tim Wesesa, untuk belajar Canva dengan tajuk Dengan Canva Aku Berkarya. Pada kesempatan ini, saya Widya akan mencoba berbagi tentang bagaimanakah penggunaan aplikasi Canva terutama bagi pemula. Jadi langkah pertamanya tentu saja teman-teman harus sudah menginstal dulu aplikasi Canva-nya. Kalau sudah diinstal, nah yuk kita coba klik. Nah, jadi kalau teman-teman belum mendaftar, maka langkah selanjutnya itu mendaftar. Boleh menggunakan akun Google, Facebook, ataupun yang lainnya. Karena saya sudah daftar, jadi saya memilih melanjutkan dengan Google. Oke, pilih akun yang sudah teman-teman daftarkan. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah tentang penggunaan Canva versi gratis. Gitu. Saya cek dulu. Nah, saya ganti dulu ke akun pribadi. Oke, jadi seperti ini tampilan awal Canva saat kita masuk. Di sudut kiri bawah teman-teman lihat ada fitur beranda berwarna ungu, sementara yang lain berwarna abu-abu. Itu menunjukkan bahwa beranda yang sedang aktif. Di beranda ini teman-teman bisa memilih kalau apa yang direkomendasikan oleh Canva bagi teman-teman. Kalau misalnya mau membuat desain untuk media sosial, bisa pilih di bagian atas media sosial. Kalau ingin membuat presentasi, pilih presentasi. Kalau mau mengedit video, bisa pilih video. Tuh. Kalau mau bikin cetakan atau print out, pilih cetakan. Nah, bisa lanjut ke sebelah kanan yang lainnya. Nah, ada infografis mungkin, kolase, wallpaper desktop. Nah, banyak sekali pilihan-pilihan yang tersedia untuk kita gunakan. Jadi sekarang kita fokus dulu ke toolbar-toolbar atau fitur yang di bagian bawah ya teman-teman. Jadi ada beranda, proyek Anda, Canva Pro, dan menu. Nah, jadi sekarang kita lanjut dulu ke sebelah kanan beranda yaitu proyek Anda. Kalau kita klik yang ini, berarti akan muncul tampilan desain-desain yang pernah kita simpan di Canva. Jadi untuk Canva gratis itu tersedia penyimpanan sekitar 1 GB. Nah, jadi kalaupun 1 GB mungkin terbatas, tapi teman-teman bisa mengunduh langsung desain setelah membuatnya. Jadi cukup membantu gitu ya. Kemudian kita lanjut ke Canva Pro. Di Canva Pro ini lambangnya itu seperti pakai mahkota berwarna kuning keemasan. Artinya kalau teman-teman ingin lebih bebas dalam mengakses semua fitur-fitur ataupun template-template yang ada di Canva, nah teman-teman bisa mencoba berlangganan Canva Pro. Selanjutnya kalau kita pilih menu sebelah kanan, nah sini akan tampil bagian atas itu menunjukkan akun yang sedang aktif. Saat ini adalah akun pribadi saya, Wika Awalia. Kemudian ada proyek Anda, bisa melihat apa yang di-share atau dibagi dengan kita, atau melihat apa yang sudah dibuang dari sampah, atau menemukan aplikasi, membuat logo atau kit merek, dan segala macam. Oke, itu dia fitur yang ada. Beranda, proyek Anda, Canva Pro, dan menu. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau kita ingin membuat proyek atau desain dari awal, nah kita pilih beranda. Di sini bisa teman-teman lihat di sudut kanan bawah ada tanda tambah. Berarti teman-teman bisa pilih itu untuk menambah, kalau ingin memilih ukuran-ukuran tertentu, misalkan
Kalau mau konten Instagram, nah nanti Canva akan menampilkan ukuran kanvas yang sesuai dengan konten Instagram. Atau misalnya sertifikat, misalnya landscape dengan ukuran yang ada, maka nanti akan muncul kanvas dengan ukuran yang sesuai dengan sertifikat. Kita pilih aja salah satu gitu. Kita pilih konten Instagram misalnya. Bersabar ya teman-teman. Nah, jadi ini dia tampilan kanvasnya, kanvas putih yang belum ada variasi apapun ya. Nah, nanti juga akan muncul kalau di kiri bawah ada template yang berlatar abu-abu. Berarti di sini disediakan berbagai template yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Jadi kita bisa ngedit gitu template-template yang ada. Kemudian di sebelah kanannya ada elemen. Nah, jadi elemen itu bisa kita anggap seperti perintilannya gitu ya. Aksesoris-aksesoris yang mau kita tambahkan pada desain kita. Mungkin berupa garis, bingkai, kotak, atau mau tambahkan yang lain mungkin. Misalnya mau tambahkan balon gitu. Kan kalau mau bikin balon-balon percakapan misalnya kan. Nah, bisa kita pilih ini gitu. Atau mungkin mau cari gadis misalnya, gambar gadis. Nah, nanti akan muncul. Tuh. Jadi kalau teman-teman ingin mencari elemen-elemen tertentu, nah bisa klik di sini, gunakan kata kunci yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Di sebelah kanannya ada galeri. Jadi ini bisa kita gunakan kalau mau mengambil background ataupun template yang sudah tersedia di HP teman-teman, tapi yang pernah diunggah ke Canva. Kalau gimana kalau template-nya nggak ada di Canva, adanya di penyimpanan HP gitu. Misalnya kayak kalau waktu kita buat misi waktu itu kan template-nya disediakan di Facebook IP gitu kan. Nah, jadi teman-teman download, kemudian unggah, baru diedit tuh. Nih, di unggahan ini kalau teman-teman ingin menambahkan media dari ponsel ataupun desktop dari ponsel teman-teman. Kemudian teks. Lihat teks. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan tulisan di Canva, silahkan pilih teks ini. Nah, jadi Canva juga sudah menyediakan template kombinasi tertentu terkait teks. Boleh tambahkan judul atau tambahkan subjudul, tambahkan sedikit teks isi gitu ya. Kemudian foto. Jadi di sini juga tersedia foto-foto yang ada di Canva. Atau kalau mau pilih latar belakang atau background, nah di sini juga disediakan berbagai latar belakang yang mungkin sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Tuh. Atau mau latar belakangnya warna tertentu, boleh pilih aja palette yang di atas. Tuh. Oke. Sekarang kita lanjut ke template lagi. Nah, jadi kalau teman-teman ingin membuat kreasi, ya boleh pilih template-nya. Idul Adha, misalnya kita pilih Idul Adha. Nah, ini misalnya.
pilih satu. Kita pilih keutamaan puasa Arafah. Nah, berarti kanvas kita yang putih polos tadi sekarang sudah terisi dengan template terkait dengan Idul Adha tadi. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngedit, saya mau ganti warnanya nggak mau yang itu. Nah, pilih warna. Nah, mungkin mau hijau misalnya, atau mau ganti jadi abu-abu, atau mau jadi oranye gitu. Silahkan dipilih, gitu ya. Kemudian saya mau buat jadiin animasi gitu ya. Boleh animasikan. Nah, yang mana yang mau dianimasikan? Apakah semuanya? Kalau mau semuanya, ya boleh. Misalkan kita pilih brave. Brave. Nah, jadi kalau untuk mengecek bagaimana tampilannya, coba teman-teman lihat segitiga di sisi atas dekat mahkota itu. Nah, jadi dia akan memunculkan seperti apa tampilannya nanti ketika sudah kita luncurkan. Oke, kita tutup dulu. Kalau sudah selesai mengedit animasi, kita tutup. Kemudian, nah, di fitur lainnya ini, teman-teman bisa mungkin ingin menyalin atau tempel atau mengunci proyek ini. Kalau mau buat template-nya lebih dari satu, gitu, boleh. Tinggal tarik aja ke kanan. Nah, muncul dia kanvas yang putihnya. Gitu. Kalau mau ditambah lagi dengan template yang lain, boleh. Ini misalnya. Kita pilih Selamat Hari Raya Idul Adha. Nah, ini dia. Oh, saya mau ganti tulisannya. Bisa. Kita klik tulisannya. Ini saya klik Idul Adha. Pilih sunting. Misalnya mau membuat ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Misalnya kita ganti aja. Idul Fitri. Tuh. Selesai. Kemudian mau ganti font. Nah, pilih font. Tinggal kita pilih fontnya. Jadi ini karena loadingnya lama, ya, nah ini dia. Mau ganti misalnya jadi horizon. Kita pilih horizon, maka font yang kita blok akan berubah gitu. Mau coba Crimson Pro Bold, nah, akan berubah dia fontnya. Kemudian ukuran font. Nah, ukuran fontnya bisa kita ganti, ubah dengan mengklik lingkaran, lalu diperbesar, dicubit, zoom cubit, tahu ya teman-teman. Atau bisa juga dengan mengklik ukuran font. Jadi tinggal ditarik ke kanan atau ke kiri. Kalau mau yang lebih besar, tarik ke kanan. Kalau mau yang lebih kecil, tarik ke kiri lagi. Tuh, lalu kalau sudah selesai tutup. Kalau mau ganti warna font, nah pilih warna. Boleh pilih hijau, atau mau oranye, atau mau hitam. Nah, gitu. Tutup lagi kalau sudah selesai. Nah, jadi itulah kira-kira fitur-fitur dasar pada Canva. Nah, terus kalau mau men-share atau membaginya bagaimana? Nah, kita lihat ke sudut kanan atas ada panah berarah ke atas, kita klik. Nah, silakan teman-teman pilih mau berbagi kemana, apakah ke konten Instagram atau Instagram bisnis, atau mau diunduh saja gitu. Nah, silakan pilih. Sekarang saya pilih unduh. Lalu kita bisa memilih menyimpannya sebagai apa gitu. Ntar ya teman-teman.
Jadi saat ini disarankan filenya berupa video MP4. Kenapa? Sebab tadi kita menyertakan animasi, ya. Karena tadi kita ingin membuat proyek kita itu ada animasinya. Tapi kalau teman-teman ingin menyimpan berupa gambar saja, nah boleh pilih. Boleh JPEG, JPG, atau PNG, atau PDF standar, atau cetak PDF, dan segala macam. Nah, saya sekarang pilih yang bisa sesuai yang disarankan. Gitu. Saya pilih. Nah, tadi kan ada 2 halaman. Nah, kalau teman-teman mau download dua-duanya, klik batas maksimum. Atau kalau teman-teman hanya ingin mendownload yang halaman satu saja, nah klik nomor 1. Selesai, lalu unduh. Nah, kita tunggu sebentar. Jadi setiap proses pengunduhan biasanya disertai dengan quotes-quotes menarik yang menginspirasi tentang desain. Seperti ini. Kesempurnaan harus diraih, bukan karena tidak ada lagi untuk ditambahkan. Aduh, oke. Nah, jadi sekarang sudah terdownload. Teman-teman. Nah, kira-kira seperti itulah cara penggunaan aplikasi Canva untuk membuat desain-desain teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak.